Buat kalian yang lagi bingung mau beli Infinix Note 40 atau Infinix Note 40 Pro, di video ini gue mau compare performa kedua HP ini. Pertama, kita coba tes kecepatan charging kedua HP ini. Di sini sama-sama nggak ada aplikasi yang berjalan di background ya. Di jam 13.18, Note 40 sama 40 Pro sama-sama di 17% baterainya. Untuk charger bawaan, yang Note 40 tuh sebesar 45 watt, yang Note 40 Pro sebesar 70 watt. Dan ternyata kabelnya tuh yang Note 40 Pro sedikit lebih panjang guys. Langsung aja kita coba cas ya. Di sini sama-sama pakai jaringan WiFi dan nggak pakai sinyal provider. Oke, setelah 10 menit yang Note 40 baterainya nambah 20%, yang Note 40 Pro nambah 28%. Dan untuk temperatur suhunya, yang Note 40 tuh di 32 derajat dan yang Note 40 Pro sedikit lebih tinggi di 35 derajat. Untuk bagian belakang dekat kameranya tuh yang Note 40 suhunya 31 derajat, yang Note 40 Pro 34 derajat. Di bagian tengahnya juga sama ya, kurang lebih segitu juga. Setelah kurang lebih 30 menitan, yang Note 40 Pro udah mau penuh cuy, udah 92%. Sedangkan yang Note 40 biasa tuh masih 73%, selisihnya 19%. Dan setelah 42 menit, ternyata Note 40 Pro udah full nih. Terus yang Note 40 biasa tuh udah 89%. Dan akhirnya Note 40 ternyata penuhnya di kisaran 53 menitan guys. Tetap di bawah 1 jam sih. Berarti cuma selisih 11 menitan aja sama yang versi Pro. Oke, next kita cobain nonton YouTube dengan kecerahan layar yang sama, volumenya juga sama. Setelah 30 menitan, ternyata malah awetan yang 40 biasa nih. Cuman kurang 1% doang. Sedangkan yang 40 Pro tuh kurang 3%. Next, gue coba ngegame pakai yang Note 40 Pro dulu. Untuk game Mobile Legends, frame rate-nya baru ke unlock yang super, tapi grafiknya udah yang ultra. Di sini gue coba unlock paksa ya, karena beberapa HP bisa muncul kalau kita klik tanda tanya di sini dan kita restart gamenya. Nah, ternyata di HP ini nggak muncul nih. Mungkin harus nunggu update dari Muntunnya juga ya. Oh ya, kerennya HP ini tuh udah ada sistem buat ngedukung ngegame yang namanya X-Boost. Di sini kita bisa pilih mode penghemat daya, mode seimbang, atau mode performa. Di sini kita juga bisa atur WiFi sama brightness layarnya. Pokoknya semua pengaturan ada di sini. Terus brightness layarnya bisa dikunci juga supaya nggak terang gelap otomatis pas kita pindah ruangan. Terus ada pendinginan pintar, ini kayaknya sih buat batasin performa HP-nya pas HP-nya udah mulai panas. Tapi gue matiin aja supaya dapat performa maksimal. Ada kontrol tingkat e-sport, ini mungkin buat bikin HP-nya semakin responsif ya. Tapi nggak tahu juga sih, apa jangan-jangan cuma buat gimmick. Soalnya kan sebenarnya tadi udah ada di fitur performanya. Terus ada sensitivitas ketukan, daya tanggap geser. Nah, di sini ada fitur yang paling disukain sama para gamers nih. Pengisian daya bypass. Jadi pas main game dan lowbat, kalian kalau aktifin ini, pas kalian ngecas tuh daya listriknya nggak masuk ke baterai terus-terusan. Jadi sampai tingkat persentase tertentu, nanti listriknya itu tuh bakalan cuman dipakai untuk nyalain HP-nya doang. Ada fitur sembunyikan notifikasi, ini juga penting nih kalau lagi ngegame biar gak diganggu sama notifikasi sosmed atau telepon SMS. Nah, nanti sisanya bisa kalian oprek sendiri ya. Terus di sini ada magic button yang menurut gua sih penting gak penting ya. Jadi ini biar mirip kayak HP ROG yang ada air triggernya, tapi ini pakai tombol volume. Mana enak ya nggak sih? Jadi kan kalian bisa nentuin nih pas kalian nanti pencet tombol volume up misalkan ya. Nah nanti dia ngeklik di layar sebelah mana. Tapi kan ya nggak enak pakai tombol volume kan. Ya mungkin ini cuma pelengkap aja lah. Oke gitu aja. Sekarang kita coba main ya. Di sini gue pakai Xavier dan untuk combo skill 1 skill 2-nya sih aman-aman aja pakai HP ini ya. Responsnya nggak telat. Dan ini di settingan grafik rata kanan ya. Rata kanannya ya sebisanya HP ini karena udah nggak ada lagi opsi lainnya, belum ke unlock. Terus untuk geser-geser minimap juga aman guys. Oke, di 12 menitan gua main itu tuh baterainya kurang 3% dan sebenarnya ini tuh nyaman banget lah dan nggak panas di tangan. Suhu layarnya kisaran 37-36 derajat dan di bagian belakangnya di sebelah bawah itu 34-33 derajat dan di dekat kamera ini 37 derajat. Kayaknya prosesornya sebelah sini sih. Sekarang kita coba kualitas screen recordingnya nih. Kita setting dulu suaranya supaya dari perangkat aja supaya nggak kedengeran tap-tap jempol kita di layar. Dan resolusinya kita set ke yang 1080p. Oke, dan ini dia kualitas rekaman layarnya. Gimana menurut kalian kualitas rekaman layarnya oke nggak nih? Sekarang gantian yang Note 40 biasa. Nah, dari settingan frame rate juga sama ya, baru sampai yang super aja. Di sini gue udah coba unlock juga pakai yang tanda tanya ini dan ternyata sama aja sih, tetap mentok di yang super aja. Dan untuk X-Boost-nya juga sama ya menunya. Jadi langsung aja kita cobain main guys.
Nah, gue pakai Sapphire lagi, dan menurut gue sama aja sih performanya sama yang Pro, sama-sama enak. Untuk combo-combo yang cukup cepat pun tetap responsif juga HP-nya. Dan ini hasil screen recording yang Note 40 biasa. Yang ini gue main sekitar 18 menitan, baterainya kurang 5%, dan suhunya di bagian dekat kamera 36 derajat, body lainnya 34 atau 33 derajat, ya mirip-mirip lah ya sama yang Pro. Sekarang kita coba wireless chargingnya nih guys. Ini gue cas di 35% dan baterai powerbanknya dua-duanya full. Nah, setelah setengah jaman ternyata yang Note 40 biasa naik 11%, yang Note 40 naik 10%. Untuk suhunya, yang Note 40 di dekat kameranya 36 derajat, di Note 40 Pro cuman 34 derajat. Suhu di powerbanknya yang ini tuh 37 derajat dan yang satunya 36 derajat. Dan ternyata bagian paling panasnya tuh ada di bawah sini guys, sampai 44 derajat untuk yang Note 40 dan Note 40 Pro juga sama ya. Untuk layarnya sama-sama di 34 derajat dan baterai powerbanknya kurang 1 titik. Oke, gue coba lagi main PUBG sekarang ya. Untuk settingan grafiknya mentok di HD doang. Pas diklik yang HDR dan lain-lainnya tuh belum tersedia. Untuk frame rate-nya di high. Dan untuk gyronya aman-aman aja guys. Di settingan serata kanan yang HP ini bisa, gua main sih lancar-lancar juga dan HP-nya nggak panas juga. Rasanya palingan suhunya tuh masih kayak tadi sih, pokoknya nggak nge-lag deh. Setelah setengah jam main, suhu layarnya 38 derajat sampai 36 derajat di bagian bawahnya. Untuk bagian belakang itu kisaran 34 derajat sampai 37 derajat dan baterainya kurang 8% selama 30 menit dimainin. Untuk yang Note 40 biasa tuh sama juga ya settingannya, grafiknya mentok di HD aja, gyronya juga aman-aman aja, dimainin setengah jam baterainya kurang sebanyak 6%. Nah, udah fix ya, beneran yang Note 40 biasa ternyata baterainya sedikit lebih awet dibandingkan dengan yang Note 40 Pro. Untuk suhu di layarnya tuh 30 derajat sampai 35 derajat di bagian bawah, bagian belakangnya 34 derajat sampai 36 derajat di dekat kameranya. Ini juga sedikit lebih adem dibandingkan yang Pro. Gue udah coba kedua HP ini tuh support USB on the go ya. Jadi kalau mau pindah-pindahin data pakai flash disk yang dihubungin ke converter tuh udah bisa. Jujur aja untuk yang Note 40 biasa kelemahannya ada di bump kameranya aja sih guys. Mau dia pakai casing atau nggak pakai casing tuh memang lebih ngejendol gitu. Bahkan kalau ditaruh di meja nih ya, kelihatan banget kan dia tuh nggak bisa rata. Kalau yang Note 40 Pro tuh bisa rata kalau kalian pakein casingnya. Oh ya, kedua HP ini juga udah ada fitur NFC yang bisa copy kartu akses. Jadi untuk kartu smart door atau kartu akses hotel dan lain-lain harusnya udah bisa nih. By the way, sorry banget untuk kameranya gua nggak sempet compare karena lagi banyak kerjaan lainnya. Sampai-sampai video ini aja udah ngaret lama nih. Mungkin kalian bisa cek di channel lainnya aja ya untuk kameranya guys. Kalau dari kesimpulan gua sih untuk performa kedua HP ini sama aja, bahkan yang versi 40 biasa tuh sedikit lebih awet baterainya. Jadi yang Pro ini unggulnya karena dia lebih cepat ngecasnya. Terus ada infrared blaster untuk remote, sama mungkin buat yang mau kelihatan lebih premium karena layarnya lengkung dan materialnya serupa kulit, kalian mendingan pilih yang ini. Dan kameranya harusnya lebih stabil ya karena ada OIS-nya. Selebihnya HP ini bagus sih, performa main gamenya lancar dan gak panas juga. Walaupun memang kalau kualitas kameranya, kalau gue lihat sih emang di bawah rata-rata ya. Tapi jujur aja setelah 2 kali sebelumnya gue udah pernah coba pakai Infinix yang seri lain dan jujur aja kualitasnya cukup jong. Tapi di seri Note 40 dan Note 40 Pro ini kualitasnya meningkat jauh banget, beneran deh. Oke, kedua HP ini bakalan gue jual di harga 2,6 juta untuk yang biasa dan 3,3 juta untuk yang Pro. Kondisinya pastinya masih mulus karena cuman gue pakai buat review doang, nggak dipakai apa-apa, bahkan dicas aja baru 2 kali nih. Untuk kalian yang beli HP ini nanti bakalan gue kasih 1 skin MLBB via gift ya. Kalian boleh pilih skin apa aja ya, maksimal ya yang skin epic aja yang bisa dikirim via shop yang seharga 899 diamond. Tuh, itu aja udah seharga 250.000 kan. Yang berminat bisa klik link di deskripsi video ya. Oke, akhir kata gue pamit undur diri and see you in my next video guys. Bye-bye.